Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini agar kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, Ibu minta tolong Tama, kalau saya tolong pimpin doa terlebih dahulu. Marilah untuk kita belajar dan kita berdoa dengan berbagai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu minta segala hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran hadis pada hari ini mohon untuk dirapikan dan dimasukkan ke dalam tasnya. Sama, coba HP-nya disimpan dulu. Sudah, Bu. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran, itu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Daniel Pratama, Hadir. Siska Miranda, Hadir, Bu. Syarifah Purwatunada, hadir Bu. Baik, hadir semua ya hari ini. Ya, Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki tema pembahasan yang baru, yaitu mengenai isi kandungan dari Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, sebelum memasuki materi pada pagi hari ini lebih lanjut, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai materi minggu lalu, yaitu tentang terjemahan dari Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Coba Syarifah Purwatunada, apa terjemahan dari ayat kedua dari Quran Surah Al-Ikhlas? Terjemahannya yaitu Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Baik, bagus sekali. Berarti Nada masih mengingat pada materi minggu lalu ya. Nah, selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian, apakah sudah belajar atau belum di rumah mengenai isi kandungan dari Quran Surah Al-Ikhlas, coba Ibu minta Tama jelaskan yang kamu ketahui tentang isi kandungan Quran Surah Al-Ikhlas. Isi kandungannya tentang keesaan Allah. Ya, betul sekali, bagus sekali jawaban dari Tama. Secara umum memang isi kandungan dari Quran Surah Al-Ikhlas ini membahas mengenai keesaan Allah. Nah, nanti lebih lanjutnya kita akan bahas dalam sesi materi pada hari ini. Oleh sebab itu, Ibu minta kalian memperhatikan dengan baik penjelasan Ibu pada hari ini, karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan melakukan evaluasi berupa proses kepada kalian. Nah, apabila ada yang tidak bisa menjawab dari pertanyaan tersebut, Ibu minta kalian untuk mencari tafsir dari isi kandungan Quran Surah Al-Ikhlas melalui tafsir-tafsir yang lain seperti Ibnu Katsir. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan dari Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, pada materi hari ini secara lebih spesifiknya Ibu menggunakan tafsir dari Muhammad Quraisy Shihab, yaitu tafsir Al-Misbah, untuk membahas mengenai isi kandungan dari Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, sebelum menjelaskan materi lebih lanjut, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nantinya dalam setiap kelompok itu Ibu minta kalian untuk membuat suatu resume dari materi kita pada hari ini. Coba Daniel Pratama, Muhammad Wildan, sama Hasan satu kelompok, Siska Miranda, Fitriyanti sama Adri satu kelompok, Syarifah Purwatunada, Siska Sylvia sama Isa Fadila satu kelompok. Dibuat agak terpisah ya. Iya, Bu. Sama sana sedikit. Oke, enggak. Nah, baik. Nah, kita akan memasuki materi dari isi kandungan Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, Surah Al-Ikhlas itu disebut juga Surah At-Tauhid karena di dalamnya itu menyajikan isi atau menjelaskan mengenai masalah tauhid atau mengesahkan Allah. Nah, di mana tauhid sendiri merupakan
dasar dari akidah Islamiyah. Nah, asbabun nuzul dari Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu menurut yang diterangkan oleh Imam Ahmad itu bahwasannya pada saat itu orang-orang musyrikin itu bertanya atau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana mereka mengatakan, "Hai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami." Lalu kemudian diturunkanlah Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berisikan mengenai mengesakan Allah, di mana di situ diterangkan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tidak beranak dan tidak boleh diperanakan. Sehingga Quran surah Al-Ikhlas itu menepis atau membantah anggapan orang-orang musyrikin yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki nasab atau memiliki keluarga seperti itu. Nah, baiklah, isi kandungan dari Quran surah Al-Ikhlas itu di mana ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maksudnya di sini dia itu bersifat tunggal atau satu, di mana Allah itu tidak mempunyai saingan, tidak mempunyai sesuatu yang dapat menyerupainya. Jadi sifat Esa atau tunggal itu hanya dimiliki oleh Allah yang memiliki sifat sempurna dalam sifat-sifatnya. Nah, kata kul di sini yang artinya katakanlah itu memberikan arti bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan segala sesuatu yang diterima dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya. Nah, seandainya ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka yang paling wajar itu adalah semacam kata kul ini. Jadi yang dimaksud katakanlah di sini itu adalah katakanlah Muhammad. Jadi yang mengatakannya itu adalah Nabi Muhammad seperti itu. Nah, selanjutnya kata huwa pada ayat pertama ini biasa diterjemahkan. Ayo, siapa yang tahu kata huwa itu artinya apa? Iya. Kata huwa di sini diterjemahkan dia. Kata ini bila digunakan dalam redaksi semacam bunyi ayat pertama ini, maka fungsinya adalah menunjukkan betapa penting kandungan redaksi selanjutnya, yaitu Allah Muhammad. Nah, menurut Abu As-Sumud, salah seorang pakar tafsir dan tasawuf, dia memahami bahwa kata huwa di sini itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, selanjutnya ada kata ahad. Kata ahad itu artinya esa, yang terambil dari akar kata wahidah, yang artinya kesatuan, dan juga dari kata wahid yang artinya satu. Nah, kata ahad bisa berfungsi sebagai nama dan juga bisa berfungsi sebagai sifat. Nah, dalam ayat pertama ini kata ahad itu berfungsi sebagai sifat, yaitu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang ditafsirkan ini, kata ahad itu berfungsi untuk menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti bahwa Allah yang memiliki sifat tersendiri, yang sifat itu tidak mungkin dimiliki oleh makhluk lain atau tidak mungkin dimiliki oleh selainnya. Jadi sifat tersebut itu sifat ahad atau satu itu atau esa itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, keesaan zat yang dimiliki Allah itu mengandung pengertian bahwa seseorang itu harus yakin, harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian lain yang menjadi pembentuknya. Dengan kata lain, bahwa unsur-unsur tersebut merupakan syarat bagi wujudnya. Dan jika seseorang memahami bahwa Tuhan itu memiliki unsur lain yang membentuk dari zatnya, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan sifat ketuhanan, yaitu sifat ketuhanan itu tidak membutuhkan unsur untuk membentuknya. Nah, selanjutnya adalah ayat kedua dari Quran surah Al-Ikhlas. Coba Siska Miranda bacakan ayat keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Allahus Samad, yang artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, di sini dalam buku paket juga bisa kalian lihat bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kata As-Samad ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu semua makhluk menyandarkan diri kepadanya. Nah, mayoritas
pakar bahasa dan tafsir memahami arti as-somad itu dalam pengertian bahwa Allah adalah zat yang kepadanya mengarah semua harapan makhluk. Dia didambakan dalam pemenuhan kebutuhan makhluk serta penanggulangan setiap kesulitan mereka. Nah, hendaknya kita sebagai hambanya itu hanya menggantungkan masalah-masalah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu meminta bantuan kepada yang selainnya, itu seperti dukun, tukang ramal atau sebagainya ya. Nah, dalam ayat kedua ini kata Allah itu diulangi sekali lagi. Sebelumnya kan pada ayat pertama itu juga sudah disebutkan kata Allah. Ini memberikan isyarat bahwa siapa yang tidak memiliki sifat as-samadiyah atau dengan kata lain tidak menjadi tumpuan harapan secara penuh, maka ia itu tidak wajar untuk dipertuhankan. Nah, jadi as-samad ini hanya ditujukan khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ayat ketiga. Coba Daniel Pratama bacakan ayat ketiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Terima kasih. Nah, ayat ketiga berbunyi lam yalid wa lam yulad, yang artinya dia tidak beranak dan juga tidak pula diperanakkan. Nah, dalam ayat ketiga ini menjelaskan bahwa secara gamblang Allah itu tidak memiliki keluarga seperti kita para makhluknya. Allah itu tidak memiliki ayah, ibu, anak, suami maupun istri. Nah, setelah ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat kedua menjelaskan bahwa semua makhluk hanya bergantung kepadanya. Nah, ayat ketiga ini membantah kepercayaan sementara orang-orang tentang Tuhan dengan menyatakan bahwa Allah yang Maha Esa itu tidak wajar dan tidak pernah pula beranak dan juga tidak pula diperanakkan. Nah, dalam ayat ketiga ini juga berarti Allah itu tidak menciptakan anak dan juga tidak dilahirkan dari seorang ibu ataupun bapak. Dan di sini secara gamblang dijelaskan bahwa Allah itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupainya. Nah, karena di sini menerangkan bahwa dia Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Mengapa demikian? Karena beranak ataupun diperanakkan itu menjadikan sesuatu keluar darinya, dan ini mengantar kepada terbaginya zat Tuhan. Dan ini jelas bertentangan dengan lafal pada ayat pertama, yaitu qul huwallahu ahad. Ini bertentangan dengan kata ahad pada ayat pertama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa atau tunggal. Nah, jika Allah itu beranak dan diperanakkan, itu artinya zat Tuhan itu terbagi. Jadi secara tidak langsung itu membantah dari ayat yang pertama seperti itu. Jadi Allah itu tidak pernah beranak dan tidak pernah pula diperanakkan. Di sisi lain, ayah dan anak merupakan jenis yang sama, sedangkan Allah itu tiada sesuatu pun yang sepertinya. Laisa kamitslihi syai', baik dalam benak atau hayalan kita maupun dalam kenyataannya. Jadi pasti dia itu tidak mungkin dilahirkan ataupun juga melahirkan. Nah, dalam ayat ketiga ini dinyatakan bahwa lam yalid wa lam yulad. Nah, kata lam digunakan untuk menafikan sesuatu yang telah lalu. Kata tersebut digunakan karena selama ini seperti yang kita ketahui bersama itu beredar bahwa ada kepercayaan yang menyatakan bahwa Allah itu mempunyai bapak atau Allah itu mempunyai anak, seperti itu. Nah, kata lam di sini dikhususkan untuk meluruskan kekeliruan yang ada tersebut, di mana yang paling tepat digunakan adalah redaksi yang menafikan atau membantah sesuatu yang telah lalu tersebut. Nah, seakan-akan secara gamblang ayat ini menyatakan bahwa kepercayaan kalian itu salah. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Nah, ayat ketiga di atas menafikan atau membantah segala bentuk kepercayaan, baik itu dari kepercayaan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani, terkait mereka yang mempercayai bahwa Allah itu memiliki anak atau Allah itu memiliki bapak, seperti itu, baik wujudnya itu dalam bentuk manusia ataupun tidak.
Nah, itu seperti yang dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah. Nah, selanjutnya ada ayat keempat. Coba Ibu minta tolong Syarifah Putratul Nada bacakan ayat keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, ayat terakhir ini menyatakan bahwasannya Allah itu tidak sama dengan semua makhluk, yaitu tidak ada seorang pun tandingan dari makhluknya yang akan menyaingi atau yang akan menyamai kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha tinggi lagi maha sempurna kedudukannya. Tidak ada seorang pun atau tidak ada makhluknya yang lain pun yang bisa menyamai kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, setelah menjelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, yaitu pada ayat ketiga tadi, ayat keempat ini sekali lagi menafikan atau membantah segala sesuatu yang menyamai dari sifat Allah, baik sebagai anak maupun bapak ataupun sebagainya. Nah, dengan menyatakan dalam ayat keempat ini dinyatakan bahwa tidak ada satupun baik dalam imajinasi maupun dalam kenyataannya yang setara dengan dia, dan juga tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupainya. Dengan demikian, ayat ketiga dan keempat ini memiliki korelasi yang sama, yaitu sama-sama menafikan terhadap segala macam kemusyrikan terhadap Allah. Jadi ayat ketiga dan keempat itu saling berkaitan seperti itu, di mana itu membantah segala bentuk kepercayaan yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, Allah itu memiliki bapak, dan segala macam bentuk persembahan yang lainnya seperti itu. Nah, demikianlah secara singkat isi kandungan dari Quran surah Al-Ikhlas, di mana itu di sini mengaitkan setiap ayatnya itu berdasarkan tafsir dari Muhammad Quraisy, yaitu dari tafsir Al-Misbah. Nah, surah Al-Ikhlas ini menetapkan keesaan Allah secara murni dan menafikan segala macam bentuk kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pentingnya Quran surah Al-Ikhlas ini, maka wajar jika Rasulullah itu menilai bahwa Quran surah Al-Ikhlas ini adalah sepertiga dari Al-Quran seperti itu, di mana juga diriwayatkan dari hadis riwayat Malik, Bukhari, dan Muslim. Mengapa dikatakan Quran surah Al-Ikhlas ini sebagai sepertiga dari Al-Quran? Ada yang tahu? Tahu. Nah, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa isi secara keseluruhan dari Al-Quran itu mencakup 3 hal pokok, yaitu akidah, syariat, dan juga akhlak. Nah, di mana Quran surah Al-Ikhlas ini adalah puncaknya, yaitu menyampaikan atau menjelaskan mengenai akidah, yaitu mengesahkan atau mentauhidkan Allah, seperti itu. Nah, dalam Quran surah Al-Ikhlas ini dijelaskan bahwa pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu mutlak dan harus kita miliki dan ditanamkan dalam hati kita masing-masing. Di mana sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya yang lain, yaitu apa tadi sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluk lain? Sama. Bukan. Lupa aku. Diperanakan. Ahad. Satu. Ya, satu. Tunggal ataupun esa. Nah, sehingga keyakinan ini akan semakin memperkuat keimanan kita, sehingga kita hanya mempersembahkan segala bentuk penghambaan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Penjelasan itu terkait dari isi kandungan Quran surah Al-Ikhlas, di mana berdasarkan tafsir Al-Misbah tadi, ada yang belum jelas yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan Siska. yang tadi pada ayat ketiga Bu, kenapa lebih dahulu dikatakan bahwa dia tidak beranak? Kenapa tidak yang diperanakan lebih dahulu Bu? Baik. Kenapa di dalam ayat ketiga itu terlebih dahulu dikatakan Dia tidak beranak. dia tidak beranak? Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebagian besar agama Muslim itu meyakini bahwa Allah itu memiliki anak seperti itu. Nah, berdasarkan juga dari tafsir Al-Misbah itu dikatakan itulah salah satu sebabnya kenapa
dikatakan terlebih dahulu itu dia tidak beranak, kemudian baru disusul dengan dia tidak diperanakan. Jadi itu karena sebagian besar agama orang-orang musyrik Yahudi ataupun Nasrani itu menyatakan bahwa Allah itu memiliki anak, seperti itu. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Baik, tadi kan Ibu telah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kan? Nah, Ibu minta sekarang setiap kelompok itu membuat resume. Nah, resumenya itu ada di kertas handout yang akan Ibu bagikan. Nanti kalian membuat resume berdasarkan hasil diskusi dengan kelompoknya ya. Baik, Bu. Nah, Ibu minta masing-masing kelompok itu membuat resumenya dalam waktu 3 menit. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak paham ya? Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan. Paham semua kan? Paham, Bu. Baik, sudah selesai semuanya? Nah, sebelum mempresentasikan ke depan, Ibu minta setiap kelompoknya itu menunjuk satu perwakilan dari kelompoknya yang akan mempresentasikan ke depan. Sudah, Bu. Sudah ditunjuk semuanya? Sudah. Baik, Ibu minta yang pertama mempresentasikannya kelompoknya Siska Milanda. Silakan. Maju ke depan, Bu. Iya. Ya, saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil resumen tadi yang berisi isi kandungan ayat 1 itu adalah Allah itu tunggal, tidak mempunyai bandingan, wakil, saingan yang menyerupai dan yang menyamainya. Sedangkan isi kandungan ayat 2 itu adalah semua makhluk menyerahkan diri kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan. Isi kandungan ayat 3 adalah Allah itu esa dan tidak memiliki keluarga seperti ayah, ibu, dan anak. Sedangkan kandungan ayat 4 adalah Allah tidak sama dengan semua makhluk, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikannya. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari penjelasan dari hasil resumen kelompok 2, apakah ada kelompok yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan kelompoknya Syarifah. Silakan. Boleh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 kami menanggapi dari isi kandungan pada Quran surat Al-Ikhlas. Yang pertama itu isi kandungan ayat ke-1 yaitu keesaan zat Allah yang mengandung pengertian bahwa Allah tidak terdiri dari 2 unsur atau lebih. Kata huwa digunakan untuk menunjuk kepada Allah. Nah, ayat kedua yaitu as-somad, artinya bahwa Allah adalah zat yang kepadanya mengarah semua harapan makhluk. Ayat yang ketiga yaitu Allah esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayat ini kata lam digunakan untuk menafikan sesuatu yang telah lalu. Nah, yang terakhir yaitu ayat keempat, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kedudukannya. Baik, terima kasih. Bagus sekali tambahan dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompoknya Syarifah. Nah, pada dasarnya Ibu lihat tadi kalian sudah bisa membuat resumen dengan baik bersama dengan sekelompoknya. Nah, benar sekali, Ibu tidak menyalahkan kelompok yang manapun karena pada dasarnya kalian sudah bisa untuk membuat resumen. Kelompoknya Siska juga sudah baik sekali dalam resum. Kemudian ditambah oleh kelompoknya Syarifah yang menggunakan tafsir dari Al-Misbah itu sendiri. Selanjutnya kita akan secara bersama-sama akan menyimpulkan dari materi kita pada hari ini, yaitu isi kandungan dari Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, ayat pertama itu yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maksudnya dia di sini adalah Allah yang Esa, Allah yang tunggal, artinya satu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki saingan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupainya, seperti itu. Jadi lafaz ini tidak boleh digunakan untuk selain Allah karena hanya Allah yang memiliki
memiliki sifat maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Nah, Ibu minta yang kedua coba Syarifah Qurratun Nada jelaskan isi kandungan yang kedua, kesimpulannya. Yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan as-somad ialah yang semua makhluk menyadarkan dirinya kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan. Baik, bagus sekali. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat kedua itu menjadi sandaran segala makhluknya. Jadi tempat berharap segala makhluk itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lanjut kepada ayat yang ketiga. Silakan Siska Miranda. Ayat ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid walam yulad. Maksudnya di sini adalah Bu, isi kandungannya menjelaskan bahwa Allah itu tidak memiliki keluarga, baik itu anak, ayah ataupun istri. Baik, bagus sekali dari Siska Miranda. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ayat keempat. Silakan Daniel Pratama kesimpulannya. Sebenarnya isi kandungan ayat itu Allah tidak sama dengan makhluknya. Berarti tidak ada seorang pun dari makhluknya yang dapat menyaingi atau menyamai kedudukannya. Baik, bagus sekali. Jadi secara keseluruhan inti dari isi kandungan Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu berisi mengenai bagaimana mengesahkan Allah seperti itu. Jadi Allah itu tunggal, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyainginya, dan dia juga tidak beranak dan tidak pula diperanakan seperti itu. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi dari isi kandungan Quran Surah Al-Ikhlas yang telah kita pelajari bersama. Baik, kesimpulan dari ayat pertama itu dimaksudkan bahwa katakanlah Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu artinya menunjukkan, maksudnya adalah Dia di sini itu berarti tunggal atau esa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memiliki saingan, tidak memiliki tandingan, dan tidak ada yang bisa menyamai kedudukannya. Jadi lafal ini itu tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah. Jadi Allah yang maha sempurna, yang memiliki sifat yang esa ataupun tunggal. Nah, itu dari ayat pertama dari isi kandungannya. Coba ayat kedua Ibu minta Syarifah Qurratun Nada kesimpulannya. Kesimpulannya itu Bu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan as-somad ialah yang semua makhluk menyadarkan diri kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka. Ya, jadi secara itu kita bisa pahami bahwa ayat kedua itu Allah itu tempat menyandarkan diri segala makhluknya. Baik, lanjut kepada ayat yang ketiga. Silakan Siska Miranda. Ayat ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid walam yulad. Maksudnya di sini adalah Bu, isi kandungannya menjelaskan bahwa Allah itu tidak memiliki keluarga, baik itu anak, ayah ataupun istri. Baik, bagus sekali dari Siska Miranda. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ayat keempat. Silakan Daniel Pratama kesimpulannya. Sebenarnya isi kandungan ayat itu Allah tidak sama dengan makhluknya. Berarti tidak ada seorang pun dari makhluknya yang dapat menyaingi atau menyamai kedudukannya. Baik, bagus sekali. Jadi secara keseluruhan inti dari isi kandungan Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu berisi mengenai bagaimana mengesahkan Allah seperti itu. Jadi Allah itu tunggal, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyainginya, dan dia juga tidak beranak dan tidak pula diperanakan seperti itu. Selanjutnya, untuk mengukur ketercapaian dari proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan melakukan proses terhadap kalian. Sebelum melakukan proses, Ibu minta semua bukunya ditutup. Baik, untuk soal proses kali ini Ibu minta coba Siska Miranda, coba kamu jelaskan isi kandungan dari Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Isi kandungan pada ayat 1 itu adalah pada intinya Bu, Allah itu satu atau tunggal atau esa, dan tidak ada makhluk yang bisa menyainginya dan menyamainya. Terus kemudian pada ayat kedua Bu, Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan Allah Subhanahu itu ialah yang semua makhluk itu pasti menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat keempat isi kandungannya adalah menyatakan bahwasanya Allah itu tidak sama
sekali bahwa Siska itu sangat menyimak dari penjelasan Ibu tadi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian membuka halaman 18 di mana kita akan membahas mengenai membaca dari Quran Surah Al-Falaq. Nah, sebelumnya Ibu hari ini akan memberikan pekerjaan rumah kepada kalian. Ibu minta kalian mengaitkan isi kandungan dari Quran Surah Al-Ikhlas itu dengan fenomena kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada ayat kedua itu Allah adalah tempat bergantung setiap hambanya. Jadi Ibu minta contohnya itu yang berlawanan dengan kandungan itu tersebut. Misalnya ada seorang yang mempercayai peramal seperti itu. Paham kan dengan tugasnya? Baiklah. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, sebelum menutup pembelajarannya, Ibu minta Tama coba pimpin doa kifaratul majelis. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.